Sahabat, apa kabarnya hari ini? Semoga rencana baik kita selalu diberikan kelancaran. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah menonton video-video dari channel Andi Ape ini. Semoga bisa membantu para sahabat sekalian dalam memahami alur film favoritnya. Terima kasih juga untuk yang sudah like, comment, and subscribe. Thank you for never letting me down. San Andreas adalah sebuah film sains fiksi yang menceritakan bencana Amerika tahun 2015 dan disutradarai oleh Brad Pitt, di mana film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Carla Gugino, dan Alexandra. Plot film ini berpusat pada gempa bumi dahsyat yang disebabkan oleh patahan San Andreas. Bagaimana kondisi menyeramkan ini terjadi? Simak ceritanya sekarang. Film ini diawali di lembah San Fernando, kira-kira 16 mil dari Los Angeles. Terlihat seorang gadis cantik bernama Natalie yang sedang santai mengendarai mobil sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba, ia dikejutkan dengan tanah longsor atau gempa berkekuatan kecil dan menyebabkan Natalie masuk ke dalam jurang. Hingga mobil yang dikendarainya itu nyangkut di bebatuan dengan posisi vertikal. Untungnya, tim penyelamat segera datang. Mereka adalah bagian dari tim 86 yang diketuai oleh pemeran utama film ini, yaitu Raymond Gaines, biasa dipanggil Ray. Lebih dari 600 kali penyelamatan dilakukannya. Tetapi misi penyelamatan kali ini terbilang sulit, karena tempatnya terlalu sempit. Kemudian Ray menyuruh anak buahnya yang bernama Joby untuk segera turun dan menolong Natalie. Aksi heroik Joby ternyata gagal. Tangan kanannya terjepit mobil dan tidak bisa bergerak. Dan dengan sigap, Ray pun turun tangan dan berhasil menolong Natalie. Scene beralih ke Institut Teknologi California. Di sini, kita diperkenalkan dengan Profesor Lauren, seorang dosen sekaligus peneliti gempa. Ia menerangkan tentang gempa yang pernah terjadi di beberapa negara termasuk di Amerika Utara pada tahun 1964. Ia juga menyebutkan bahwa patahan San Andreas yang berada di tengah California itu akan mengalami gempa kembali setiap 150 tahun. Beberapa saat setelah selesai memberikan mata kuliah, Profesor Lauren didatangi oleh Profesor Kim dan memberitahukan bahwa akan terjadi 23 getaran seismik atau gempa kecil yang akan terjadi di luar Valco, Nevada dalam 24 jam ini. Mereka pun segera pergi untuk melakukan observasi dan memprediksikan teori-teorinya itu. Sementara itu, Ray tengah menerima telepon dari putrinya bernama Blake. Ia meminta ayahnya untuk mengantarkan sepeda untuk dipakainya kuliah. Inilah bendungan Hoover, Nevada yang akan dijadikan bahan observasi oleh Profesor Lauren dan Kim. Saat getaran kecil berlangsung, mereka begitu yakin bahwa prediksinya itu benar. Akan tetapi, getaran itu terus membesar hanya dalam hitungan detik, dari 2,0 menjadi 7,1 skala Richter. Saat itu pula, orang-orang yang tengah berada di sana berlari ketakutan guna menyelamatkan diri. Kim yang datang dari bawah bendungan berlari cepat melihat pembatas bendungan itu mulai rubuh dan hancur. Akan tetapi, Kim melihat seorang anak kecil, sebut saja Neneng, yang sedang menangis ketakutan. Hingga pada akhirnya, Kim membawa Neneng dan menyelamatkannya. Sementara Kim mati masuk ke dalam bendungan Hoover. Sebelum berangkat menemui anaknya, tiba-tiba Ray mendapatkan tugas penyelamatan di Nevada. Tapi hal itu tidak mengubah keinginan Ray untuk menemui Blake. Sesampainya di rumah, Ray bertemu dengan Blake, Emma mantan istrinya, dan Daniel seorang entrepreneur dan dia adalah pacar Emma. Di sana Blake mengatakan bahwa ia akan pergi ke Francisco untuk mengikuti lomba voli. Saat Ray menawarkan untuk mengantarkannya, tiba-tiba Daniel pun menawarkan untuk pergi bersama karena kebetulan ia ada rapat di salah satu perusahaan Francisco. Dan tanpa Ray tahu bahwa Blake dan mantan istrinya itu akan pindah bersama Daniel ke Francisco. Profesor Lauren yang saat itu tengah diwawancarai mengenai gempa di Nevada, tiba-tiba kedua asistennya ini memberitahukan bahwa akan terjadi gempa bumi besar sepanjang patahan San Andreas dengan getaran yang berasal dari San Francisco. Dan getaran ini 20 kali lebih besar dari getaran yang terjadi di Nevada kemarin. Sesampainya di kantor Daniel, Blake bertemu dengan Ben Taylor,
yang sedang menunggu panggilan wawancara. Ternyata Ben sedang melamar pekerjaan di tempat Daniel bekerja. Ketika Blake dan Ben asik ngobrol, tiba-tiba datang anak kecil bernama Ollie yang merupakan adik dari Ben. Dan tak lama, Ben pun meninggalkan mereka untuk wawancara. Sementara itu, Emma dan Susan, saudari dari Daniel, tengah berada di salah satu restoran Los Angeles. Mereka ditawari odading Mang Oleh yang rasanya anjing banget. Tetapi Susan menyuruhnya untuk pergi. Goblok! Percakapan itu terhenti ketika Ray menelponnya, dan justru gempa besar itu dimulai. Gempa besar ini berkekuatan 8,5 skala Richter yang berasal dari patahan San Andreas. Scene beralih kepada Daniel yang telah selesai rapat kemudian mengajak Blake untuk pulang. Akan tetapi gempa bumi ini terjadi. Mobil yang dikendarai oleh supir Daniel ini panik dan beberapa kali menabrak dinding dan beberapa mobil di sekitarnya. Hingga akhirnya supir ini meninggal karena tertimpa tembok yang jatuh ke bagian kepalanya. Sementara Blake terjepit pada bagian kaki sehingga tidak bisa keluar. Daniel yang saat itu panik kemudian meninggalkan Blake hendak mencari bantuan. Daniel memberitahukan kepada petugas bahwa Blake terjepit di parkiran dan tidak bisa keluar. Hal ini diketahui oleh Ben karena kebetulan Daniel dan Ben sedang berdekatan pada saat itu. Ray, seorang penyelamat, kali ini datang kembali. Di udara, Ray melihat dengan jelas gedung-gedung yang mulai runtuh secara bersamaan. Sementara Emma yang tengah berada di dalam mencari jalan menuju ke atas gedung, berharap diselamatkan oleh Ray. Gempa dahsyat ini sempat terhenti ketika Emma jatuh akibat reruntuhan. Tetapi Emma melanjutkan perjuangannya itu dan berhasil melihat Ray yang akan menyelamatkannya. Saat hendak diselamatkan, mereka dikejutkan oleh beberapa kali ledakan api yang hampir membakar Emma. Detik-detik menegangkan ini semakin memuncak ketika Ray memerintahkan Emma untuk berlari karena Ray melihat gedung pencakar langit itu mulai runtuh dan bisa membahayakan Emma. Hingga pada akhirnya Emma pun berhasil diselamatkan. Blake yang masih terjebak di dalam mobil mengabarkan kepada Ray bahwa ia tidak bisa keluar. Tetapi untungnya Ben dan Ollie datang hendak menyelamatkannya dengan mengambil sebuah dongkrak dan mengeluarkan Blake dari mobil tersebut. Blake, Daniel dan Ollie segera pergi keluar hendak mencari toko elektronik untuk mendapatkan telepon putar. Blake pun memberitahukan bahwa ia selamat bersama teman barunya. Percakapan pun terhenti ketika Ray berjanji untuk segera menjemputnya. Saat Ray dan Emma masih berada dalam helikopter, ternyata gempa itu terjadi kembali dan membuat helikopternya itu rusak dan hilang kendali. Melihat bahan bakar yang mengalami kebocoran, Ray dan Emma segera keluar dan mengambil beberapa pakaian di tengah situasi sedang terjadi keributan. Hingga pada akhirnya, Ray mencuri mobil untuk melanjutkan perjalanan. Scene berpindah kepada Lauren yang tengah diwawancarai di salah satu stasiun TV. Ia ditanyai tentang sebuah perangkat yang bisa memprediksikan gempa bumi itu terjadi. Ia mengatakan bahwa akan ada gempa berkekuatan 9,5 skala Richter yang akan terjadi di California, tetapi getarannya akan terasa di seluruh dunia. Ia juga menghimbau kepada semua warga San Francisco untuk segera keluar. Sekalipun tidak bisa keluar, maka carilah tempat yang paling tinggi untuk berlindung dan bertahan. Di dalam mobil, Emma masih mempertanyakan tentang kematian Mallory putrinya. Tetapi dengan tegas, Ray mengatakan bahwa ia telah berusaha tetapi takdir berkata lain. Dan kematiannya menjadi awal perceraian Emma dan Ray. Percakapan pun terhenti ketika mereka terjebak di patahan San Andreas. Tanah yang terbelah menjadi dua bagian ini terlihat amat mengerikan. Sementara di berbagai stasiun televisi, Profesor Lauren mengabarkan bahwa gempa terbesar dan tsunami dahsyat akan segera terjadi di San Francisco. Dan benar saja, saat Blake berada di luar, tiba-tiba gempa terbesar itu terjadi. Mereka sangat ketakutan melihat gedung-gedung tinggi itu runtuh secara bersamaan. Sebuah jalan raya yang membelah naik ke atas menjadi monster yang sangat menakutkan. Masih dalam kondisi menegangkan, Ray bersama Emma yang tengah mencari Blake tiba-tiba dikejutkan dengan badai tsunami besar di hadapannya.
Ray memutuskan untuk naik ke atas gelombang tsunami tersebut sebelum airnya turun dan menghantamnya. Kejadian menegangkan ini semakin horor saat beberapa motor boot jatuh terbalik dan tenggelam. Kemudian disusul sebuah kapal pesiar yang muncul di hadapan mereka, tapi Ray mampu melewatinya. Di tengah badai tsunami ini berlangsung, Black, Ben, dan Ollie melihat air yang akan menghantam mereka. Akan tetapi, tsunami itu pun berhasil masuk ke dalam gedung dan nyaris membuat mereka tenggelam. Kemudian mereka pun mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari air tersebut. Ray yang tengah melihat Black berada di dalam gedung terlihat sangat gembira karena mendapati putrinya selamat. Tetapi justru dari sinilah awal perjuangan Ray dimulai. Tiba-tiba, gedung yang didiami Black runtuh dan air pun masuk memenuhi seluruh ruangan. Aksi Iron Man ini diawali oleh Ray yang memutuskan untuk berenang menjemput Black yang tengah kebingungan mencari jalan keluar. Air yang semakin meninggi nyaris membuat Black kehabisan nafas. Ia berkata dan berpesan kepada Ray seolah akan mati meninggalkan Ray dan Emma. Mendengar perkataan ini, Ray menangis karena harus menyaksikan putrinya sekarat kehabisan nafas. Kekuatan Ray kali ini memuncak. Ia mampu mendobrak pintu besi yang menghalanginya itu dan berhasil membawa Black. Dan saat itu pula, Ray bertemu dengan Ben dan Ollie untuk pertama kalinya. Ray memerintahkan Ben untuk memecahkan kaca gedung untuk jalan keluar. Tetapi justru aksi heroik ini dilakukan oleh Emma dengan menabrakkan bootnya itu ke dalam gedung. Mereka pun berhasil keluar. Kesedihan ini semakin memuncak ketika Ray terus berusaha memompa bagian dada Black yang tengah terbaring dan tampak pucat. Sementara Emma, Ben, dan Ollie merasa bahwa apa yang dilakukan Ray adalah sia-sia karena Black telah mati. Tetapi lihatlah, sebuah keajaiban ini muncul kepada Black. Tuhan masih memberikannya hidup untuk merasakan keutuhan bersama keluarganya. Film ini mengajarkan kita bahwa tidak selamanya logika itu membuahkan kebenaran seperti apa yang diprediksikan Profesor Lauren tadi. Kedua, superhero itu bukan tentang seberapa besar kekuatan yang kamu miliki atau seberapa cepat kamu menyelesaikan masalah. Tapi, superhero adalah mereka yang konsisten berjuang dan ada cinta di dalamnya. Saya Algani, terima kasih.